Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salma Raffi dari kelompok 11. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Rido Putra, MAG. Di sini saya sebagai perwakilan akan mencoba menjelaskan materi kami, yaitu UAS Filsafat Ilmu, yang berjudul Ilmu Bebas Nilai dan Ilmu Tidak Bebas Nilai. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Rasionalisasi dalam ilmu pengetahuan sendiri terjadi sejak Rene Descartes memunculkan metodisnya dengan meragukan segala hal, kecuali yang sedang dalam keraguan adalah dirinya, yang kemudian berlanjut pada era Aufklärung, yakni era yang berusaha mencapai titik rasional tentang alam dan dirinya. Dalam istilah klasik sendiri, ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang menjelaskan tentang asal-usul hal ataupun sebab akibat dari suatu peristiwa. Sedangkan menurut Gaston Bachelard, ilmu pengetahuan merupakan produk dari pemikiran manusia yang menyelaraskan antara hukum pemikiran yang ada dengan dunia luar. Sedangkan dijelaskan oleh Lev Yashov, ilmu pada dasarnya mengacu pada 3 hal, yakni produk-produk, masyarakat, dan proses. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri ilmu. Van Melson mengemukakan beberapa ciri-ciri yang menandai ilmu, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis dan koheren. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih karena erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, objektivitas, yaitu ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang kelima, progresivitas. Yang keenam, kritis. Tidak ada teori ilmiah yang definitif. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan antara teori dengan praktis. Selanjutnya, yang ketiga, pembahasan yang 3, pengertian nilai. Filsafat sebagai philosophy of life mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan berfungsi sebagai pengontrol terhadap keilmuan manusia. Teori nilai berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai, terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nilai bukan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain, mutlak dan tidak pernah mengalami perubahan atau pembawa nilai bisa berubah. Selanjutnya, ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Joseph Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya
kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan menentukan diri. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Selanjutnya, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai atau value-bound memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filsuf yang mengerti teori value-bound, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Jürgen Habermas ini dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Yang pertama, pengetahuan yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala dalam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Yang kedua, pengetahuan kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Yang ketiga, pengetahuan yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini, atau sadar diri sangat dipentingkan dalam hal ini. Selanjutnya, kajian ilmu dan nilai. Di dunia modern ini, ilmu sangatlah mendominasi. Dipandang dari segi masa depan, ilmu dianggap sebagai sumber nasihat tentang perilaku. Dalam pemandangan Habermas, jelas sekali bahwa ilmu sendiri dikonstruksikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yakni nilai relasional antara manusia dan alam, manusia dan manusia, manusia dan nilai penghormatan tetap manusia. Jika lahirnya ilmu itu terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja lepas dari nilai. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut tanggung jawab terhadap hal-hal yang telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa lalu. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut pengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dan kehidupan manusia. Kaitan ilmu terhadap nilai-nilai membuatnya tak terpisahkan dengan nilai. Itulah hasil dari tugas UAS filsafat ilmu kami, ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.